Yang pertama, komunikasi interpersonal. Komunikasi adalah perpindahan informasi dan arti dari suatu pihak ke pihak lainnya melalui penggunaan simbol bersama-sama. Contoh model umum bagaimana seseorang berkomunikasi dengan yang lain, yaitu pengirim dan penerima. Pengirim yaitu memulai proses dengan menyampaikan informasi kepada penerima pesan, yakni orang dimaksudkan oleh pesan tersebut. Pengirim memiliki arti, yaitu orang yang ingin dikomunikasikan dan membentuk sandi dari arti tersebut ke dalam simbol. Contohnya, kata-kata yang dipilih untuk pesan tersebut. Ketika pengirim memindahkan atau mengirim pesan melalui beberapa saluran, seperti media lisan atau tertulis. Penerima penggaudean pesan. Misalnya, pembacanya dan berupaya untuk menafsirkan makna dari pengirim itu. Penerima dapat memberikan umpan balik kepada pengirim dengan penggaudean pesan dalam menghindari pesan pengirim. Proses komunikasi sering berhambat oleh kebisingan atau gangguan dalam menghalangi pemahaman yang sempurna. Kebisingan bisa berupa apa saja yang mengganggu komunikasi yang akurat, seperti telepon berdering, tentang hal lain, atau kelelahan, atau stres. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi satu arah versus komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah terjadi ketika seorang mengirimkan pesan kepada orang lain, sedangkan penerima pesan tidak menanggapi pesan tersebut. Atau komunikasi satu arah merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja, yaitu hanya dari pihak komunikator dengan tidak memberi kesempatan kepada komunikan untuk memberikan respon ataupun tanggapan. Kelebihan komunikasi satu arah yaitu lebih cepat dan efisien. Dua adalah dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kepuasan kepada komunikator karena pihak komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap hal-hal yang disampaikan oleh komunikator. Kelemahan dari komunikasi satu arah yaitu tidak memberikan kepuasan terhadap komunikan karena komunikan tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan respon atau tanggapan. Yang kedua adalah komunikasi dua arah. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua pihak dan ada timbal balik dari komunikator maupun komunikan. Kelebihan komunikasi dua arah adalah adanya dialog antara komunikator dengan komunikan, sehingga menimbulkan kepuasan di antara kedua belah pihak. Sedangkan kelemahannya itu sendiri yaitu satu, membutuhkan paling sedikit dua orang. Dua, informasi yang disampaikan lebih lambat sehingga kurang efisien. Tiga, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model komunikasi satu arah. Pihak pengirim, yaitu yang di sini dimaksud adalah pihak yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan. Yang kedua tentang pengkodaan. Pengkodaan adalah proses di mana perubahan karakter data yang akan dikirim dari satu titik ke titik lainnya dengan kode yang dikenal oleh setiap terminal yang ada. Dengan pengkodaan yang diketahui oleh setiap terminal yang ada dan menjadikan sebuah karakter yang akan merubah
informasi digital ke dalam bentuk biner dan ditransmisikan ke terminal yang berbeda. Setelah itu, pesan dari pengirim disalurkan oleh saluran komunikasi kepada pihak penerima. Saluran komunikasi adalah saluran atau alat di mana alat yang digunakan untuk penyampaian pesan. Setelah itu, pesan diterima oleh pihak penerima dan pihak penerima menguraikan pengkodean dan menafsirkan makna dari pesan tersebut. Pihak penerima memberikan umpan balik untuk menanggapi pesan dari pengirim tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang perangkap komunikasi. Yang pertama, persepsi. Persepsi yaitu proses menerima dan menerjemahkan informasi. Seperti yang kita ketahui, proses ini tidak sepenuhnya objektif. Proses ini bersifat subjektif karena motif pribadi seseorang dan sikapnya pada pengirim dan pada pesan bisa menciptakan bias interpretasi. Terkadang seseorang mengasumsikan bahwa orang lain dapat berbagai sudut pandangnya dan secara alami akan lebih memperhatikan pandangannya sendiri dibandingkan pandangan orang lain. Yang kedua yaitu penyaringan, yaitu proses menahan, mengabaikan, atau mengubah informasi. Pengirim pesan melakukan hal ini ketika hanya mengatakan hal-hal yang mereka pikir dapat diterima oleh pemimpin atau memberikan pujian yang tidak berdasar dan bukan kritik yang bersifat jujur. Penerima pesan juga menyaring informasi. Mereka mungkin gagal menyalin pesan atau mereka hanya menyimak sebagian pesan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kamila, NIM 2015-210-441. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang saluran lisan dan saluran tertulis. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan yaitu diskusi tatap muka, percakapan telepon, dan presentasi, serta pidato. Dalam komunikasi lisan terdapat keuntungan. Keuntungannya yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penerima pesan dapat mendapatkan umpan balik secara langsung oleh pengirim pesan. Dan komunikasi lisan ini lebih persuasif dan murah dibandingkan komunikasi tertulis. Yang kedua yaitu kekurangan dari komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini terdapat kekurangan yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mengarah secara spontan dan negatif. Contohnya yaitu saat presentasi pemateri tidak dapat menjawab pertanyaan dari penerima pesan. Pengirim pesan dapat menjawab kecuali dengan diupayakan secara efektif. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ini meliputi email, memo, dokumen file, dan dokumen yang lainnya. Dalam komunikasi tertulis ini terdapat keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu dapat direvisi berkali-kali dan catatan tersebut dapat disimpan. Dan keuntungan yang lainnya yaitu dapat dikirimkan oleh beberapa orang yang lainnya. Dan keuntungan yang terakhir yaitu sang pengirim pesan dapat melakukan analisa pesan agar tidak terdapat kesalahan di dalamnya. Komunikasi tertulis juga terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu kapan dan di mana penerima pesan akan membaca pesan tersebut dan pengirim pesan tidak dapat mendapatkan umpan balik secara langsung oleh sang penerima pesan. Dan di sini Anda harus mempertimbangkan Anda akan berkomunikasi secara lisan atau tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Web 2.0. Web 2.0 adalah salah satu set aplikasi yang berbasis internet yang mendorong penggunanya dan disediakan dan dikolaborasikan. Aplikasi Web 2.0 sangat luas penggunaannya dalam jejaring sosial, podcast, dan RSS.
RSS yaitu sindikan benar-benar sederhana yang membuat pengguna secara tetap atau berlangganan menerima berita, vlog, atau informasi lainnya yang mereka pilih. Dan yang terakhir yaitu Wikis. Wikis yaitu publikasi online yang dapat dibuat dengan kontribusi dari banyak penulis atau pengguna. Keuntungannya yaitu sangat banyak dan dramatis. Dalam perusahaan, manfaatnya termasuk berbagi lebih banyak informasi, kecepatan, dan efisiensi dalam mengirimkan pesan secara langsung pada banyak orang dalam wilayah geografis yang sangat luas. Selanjutnya yaitu, dan kekurangannya yaitu sulitnya memecahkan masalah kompleks yang memerlukan interaksi yang lebih luas dan lebih bersifat tatap muka, dan ketidakmampuannya untuk mengamati petunjuk yang halus dan nonverbal atau intonasi tentang yang dipikirkan atau disampaikan oleh komunikator. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantor virtual. Kantor virtual yaitu sebuah kantor berjalan yang karyawannya bisa bekerja bagaimanapun selama mereka mempunyai alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau rekan kerjanya. Manfaat kemunculan kantor virtual dalam jangka pendek cukup substansial, yaitu keuntungan yang amat terlihat adalah hemat uang sewa dan sarana. Sebuah kantor virtual juga memberikan akses informasi yang dibutuhkan oleh karyawan dan perusahaan, baik ketika mereka sedang berada dalam rapat, mengunjungi klien, atau bekerja dari rumah. Akan tetapi, dampak jangka panjangnya pada produktivitasnya adalah mungkin akan kehilangan saat-saat interaksi dan pertemuan nyata yang hanya terjadi pada dua orang secara fisik secara bersama. Beberapa orang tidak menyukai bekerja saat di rumah. Beberapa perusahaan belajar bahwa pengawasan di kantor diperlukan untuk mempertahankan kualitas bekerja, terutama karyawan tidak memiliki pengalaman atau memerlukan bimbingan. Kantor virtual memerlukan perubahan pada manusia dan menghadirkan tantangan baru pada jangka panjangnya produktivitas dan moral. Kita mungkin akan kehilangan saat-saat interaksi, yakni pertemuan nyata yang hanya terjadi ketika dua orang secara fisik bersama. Beberapa orang tidak mau dipaksa bekerja di rumah. Beberapa perusahaan belajar bahwa pengawasan langsung di kantor diperlukan dan untuk mempertahankan kualitas kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fauzan Al-Farisi, NIM 2015-210466. Saya akan menjelaskan tentang refleksi. Refleksi adalah proses pada saat seseorang menyatakan kepada seseorang yang diajak berbicara bahwa mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Sebagai contoh, terdapat dua orang. Orang pertama mendengarkan dan orang kedua berbicara. Orang yang mendengarkan ini percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Jadi, mereka saling berkaitan dengan apa yang mereka katakan dan mereka bahas. Selanjutnya, terdapat 10 cara untuk mendengarkan secara efektif. Yang pertama, temukan wilayah minat. Yang kedua, nilai isinya, bukan cara penyampaiannya. Yang ketiga, tahan diri Anda. Yang keempat, dengarkan ide-ide yang mereka sampaikan. Yang kelima, bersikaplah fleksibel sebagai pendengar. Yang keenam, tolak pengalih perhatian. Yang ketujuh, latihlah pikiran Anda. Yang kedelapan, buat pikiran Anda tetap terbuka. Yang kesembilan, manfaatkan kecepatan pikiran Anda.
Yang ke-10, berusahalah untuk tetap mendengarkan dengan apa yang dikatakan oleh lawan bicara Anda. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi secara umum adalah hubungan timbal balik individu dalam konteks organisasi serta di dalam keberuntungan antara komunikasi ke bawah adalah informasi yang mengalir dan tingkat yang lebih rendah di dalam hierarki organisasi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama Mudia Tuakul Esafuri, NIM 2015-210-500. Saya akan menjelaskan tentang proses hilangnya informasi dalam komunikasi ke bawah. Sebagai informasi yang dikirim ke bawah dari pimpinan kepada anggota organisasi melalui suatu jaringan yang terbatas seperti jaringan rantai, ia diubah melalui proses filtering. Pimpinan tingkat menengah menyaring informasi yang mereka terima dan teruskan. Mereka menghilangkan beberapa bagian dari informasi itu dan menambah detail pada bagian yang lain. Mereka mengirimkannya kepada beberapa bawahan tetapi tidak seluruhnya. Pada setiap tingkatan yang dilalui oleh sebuah pesan, seorang pimpinan memutuskan seberapa banyak informasi yang perlu dikirimkan. Jelasnya, dengan pesan awalnya menjadi berubah, informasi hilang dan pesan menjadi terdistorsi. Bagaimanapun juga, filtering seringkali diperlukan. Komunikasi tentang kebijakan, prosedur organisasi mungkin butuh diterjemahkan ke dalam bahasa yang relevan dengan tugas sebelum mereka dikirim kepada anggota. Filtering terjadi pada komunikasi ke atas dengan cara yang sama. Pimpinan menengah merangkum informasi dari tingkat bawah sebelum mengirimnya kepada pimpinan tingkat di atasnya. Ini mungkin perlu jika atasan tidak memiliki waktu atau keahlian teknis untuk mengkaji dan mengerti pesan aslinya. Anggota mungkin juga mencari informasi sebelum mereka mengirimnya kepada seorang atasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisi Audina Kisania, NIM 2015-210-512. Saya akan mempresentasikan tentang komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan kepada atasannya. Kemudian, biasanya karyawan ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, dan laporan. Apa yang disampaikan oleh karyawan biasanya hal atau informasi yang sangat penting. Namun, sebagai atasan, harus bisa mencermatinya kembali. Dengan adanya pencatatan data, dapat menjadikan bahan pembandingnya. Tujuan dari komunikasi ini adalah memberikan saran dan mengajukan pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.